ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah dengan segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Rabu malam Kamis yang saat ini jatuh pada minggu pertama di bulan September 2023. Mudah-mudahan kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Azhar yang dilaksanakan oleh Takmir maupun oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan akan bisa membawa peningkatan ilmu bagi para jamaah sehingga akan bisa mengangkat derajat yang akan kita capai di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan membawakan satu tema, yaitu derajat manusia tergantung amalnya. Tema ini saya ambil dari sebuah firman Allah yang melalui firman Allah tersebut kita bisa melihat bagaimana derajat manusia itu sesuai dengan amalnya. Allah berfirman, "Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Walikullin darajatun mimma amilu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Tuhanmu tidak akan pernah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi manusia ini derajatnya baik atau buruk, unggul atau rendah, ya, itu tergantung apa yang dikerjakan. Akhlaknya baik, maka dia akan mempunyai derajat yang baik. Berakhlak buruk berarti akan mempunyai derajat yang buruk pula. Ayat ini didukung dan dikuatkan oleh firman Allah yang lain. Wa qul malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi ayat di atas ya, ayat yang ada di ayat Al-An'am 132 ini diperkuat dengan firman Allah yang lain di surat At-Taubah ayat yang ke-105, di mana kita diperintah untuk mengerjakan, beramal, bekerja, dan pekerjaan itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulnya, dan akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Dan apa yang kita kerjakan itu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kembalinya juga kepada Allah. Artinya apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan atau apa yang kita kerjakan itu, Allah lah yang akan melihatnya, apakah dia akan punya derajat yang baik atau buruk. Itu tergantung apa yang kita lakukan. Buya Hamka menjelaskan bahwa amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan, dan keaktifan hidup. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha. Jadi orang beriman itu wajibannya memang beribadah. Sebagaimana disebutkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu satu kewajiban. Ibadah kepada Allah itu kewajiban. Kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia. Karena itu maka kita juga diperintah oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah beribadah itu sebenarnya tidak hanya satu ayat, dua ayat, tapi banyak. Ya. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 juga disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini perintah-perintah untuk beribadah. Namun di samping itu, manusia harus tetap bekerja, berusaha. Selain beribadah, kita harus bekerja, berusaha untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Kita tidak boleh hanya berdoa saja, tapi tidak bekerja. Tiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau turunkan uang dari langit untuk kami. Tidak akan turun. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rezeki. Padahal dia tidak bekerja, tidak akan bisa. Semuanya itu harus diusahakan dengan bekerja. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah ya, bagi seseorang itu kecuali apa yang telah dikerjakan, yang telah diusahakan. Jadi semakin rajin bekerja, semakin rajin berusaha, maka dia akan semakin banyak mendapatkan satu keuntungan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang itu harus sesuai dengan bakatnya,
diusahakan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keahliannya. Kalau seorang insinyur, ya pekerjaannya mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan disiplin ilmunya itu. Seorang kiai, seorang mubalik, kemudian disuruh bangun jembatan, tidak mungkin. Yang mampu ya para insinyur, ya karena itu ahlinya. Tetapi kalau kiai terus disuruh bangun jembatan, maka tidak bisa. Jadi semua pekerjaan itu dikerjakan sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya. Karena itu Allah juga mengatakan, Kul ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya menurut kemampuan masing-masing, menurut bakatnya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi itu satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ini tidak ahli entrepreneur, kemudian kita berusaha berdagang, diberi modal berapapun tidak akan berhasil. Karena memang tidak punya keahlian. Padahal hanya berdagang itu saja. Jadi kita mempunyai bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Kalau bakatnya berdagang, ya harus berdagang. Kalau bakatnya itu melukis, ya itu yang harus dikerjakan. Sehingga dengan lukisannya dia mungkin akan mendapatkan rezeki dari itu, dan seterusnya, sesuai dengan bakatnya. Jamaah maghrib rahimahullah. Dari ayat itu, maka menurut Buya Hamka ada 3 poin. Yang pertama, hendaklah seseorang bekerja sesuai dengan bakatnya. Jangan orang itu melakukan pekerjaan yang bukan bakatnya, sehingga percuma, membuang-buang waktu, membuang-buang umur, tidak akan bisa berhasil. Yang kedua, Allah juga memotivasi hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh manusia, ini hendaknya dikerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, penuh dengan kesungguhan. Tanpa keikhlasan dan kesungguhan, maka seringan apapun pekerjaan itu akan menjadi berat. Tetapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, seberat apapun pekerjaan itu, maka akan menjadi ringan karena ikhlas. Karena ikhlas dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang ketiga, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah. Jadi manusia ini tempat kembali terakhir adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua amal perbuatan yang dilaksanakannya dalam kehidupan dunia. Karena itu, dengan amal-amal itulah maka kita akan mendapatkan derajat dari Allah. Derajat kita nanti di mana tempatnya, itu ada. Itu tergantung pada amal kita semuanya. Amal dalam konteks agama artinya ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dalam konteks keduniawiaan berarti bekerja dan berkarya yang menghasilkan produk karya atau hanya sekedar mendapatkan uang semata. Jadi ini juga ada pendapat, ya, amal itu menurut agama, amal menurut perspektif agama itu adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya. Itu kalau menurut agama. Kemudian kalau menurut urusan keduniaan, amal itu berarti bekerja, berkarya, dan menghasilkan produk
karya atau hanya sekedar mendapatkan uang semata. Itu amal. Namun perlu diketahui bahwa faktor utama yang mengangkat derajat manusia sebelum kerja dan karyanya adalah karena iman dan ilmunya. Jadi Allah akan mengangkat derajat manusia ya, selain pekerjaannya dan karyanya, maka pertama manusia itu akan dilihat iman dan ilmunya. Sehingga dalam firman-Nya disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan ke beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, maka iman dan ilmu adalah merupakan fondasi bagi manusia untuk menentukan derajatnya. Semakin kuat imannya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak ilmunya, semakin kuat potensinya. Sehingga sering saya katakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-alimu kabirun wa ingkana syaikon wal jahilu syahirun wa ingkana al-alimu kabirun wa ingkana hadatsan wal jahilu syahirun wa ingkana syaikon. Orang yang berilmu itu mempunyai derajat yang tinggi, potensi yang tinggi, dedikasinya tinggi, meskipun dia masih muda. Orang yang ilmunya tinggi. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, maka potensinya rendah. Ya, dia selalu, orang Belanda mengatakan minder waardeg, ya, merasa rendah diri karena tidak punya ilmu, walaupun dia orang tua. Maka sekarang ini anak-anak muda yang ilmunya tinggi betul-betul sekarang punya kreativitas yang tinggi. Apalagi di zaman yang digital ini, orang tua sudah jauh ketinggalan. Kalau pada saat kecil saya mainan itu pakai apa, tanah ya, yang juplak-plak kemudian jadi apa itu ya burung dan jadi apa ya. Kemudian kalau panen padi itu damennya itu dianu terus diberi apa, jadi trompet. Sekarang tidak. Kemudian kalau orang tua kita membeli jeruk, dulu jeruk seperti yang kecil-kecil belum ada, yang ada itu jeruk besar, jeruk Bali dan lain sebagainya. Itu kulitnya langsung dibuat mainan buat apa, kereta-keretaan dan sebagainya. Nah, sekarang berbeda sekarang. Anak kecil bukan seperti itu lagi. Jadi makanya berbeda. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi kita, terutama yang punya anak ini. Mari ya, kita kenalkan ya, jadi kita harus ikut belajar sesuai dengan zamannya. Kalau kita sekarang zaman digital ya, maka kita harus belajar juga secara digital. Dakwah ya begitu. Sekarang dakwah seperti yang sekarang tatap muka begini, ya gini nih. Walaupun diumumkan berbagai macam media, ya sinteko yang ini, maka harus kita ubah. Maka dibuatlah satu cara dengan pakai apa itu YouTube dan lain sebagainya. Itu merupakan satu apa itu tantangan bagi kita, bagaimana dakwah kita harus menyesuaikan dengan zamannya.
Zaman kita zaman digital. Kita lihat TV sekarang juga begitu. Sekarang TV kalau udah digital, udah bisa dilihat sekarang. Tidak keluar gambarnya. Harus dirubah jadi digital, sama. Nah, coba bapak TV-nya yang lama itu disetel sekarang. Tidak akan keluar gambarnya. Harus dirubah menjadi TV digital. Kalau tidak bisa berubah, ya beli TV yang digital. Itu sekarang jadi zamannya sudah berbeda. Nah, maka ilmu itulah penting sekali. Karena itulah maka di akhir syair Imam Syafi'i ini mengatakan Waman fatahu ta'limu al-fatasababi Fakabir alaihi arba'an liwapati. Apabila ada anak muda yang tidak mau belajar ilmu pengetahuan, maka takbirkan ia 4 kali seperti sudah meninggal dunia. Artinya orang bodoh itu seperti mayit. Digotong sana digotong. Ada angin kanan, ada angin ke selatan, ikut ke selatan. Apalagi waktu pemilu begini. Kalau enggak pinter-pinter ya nanti akan ketut ke sana kemari dan lain sebagainya. Enggak punya prinsip. Nah, maka ilmu adalah penting. Ya. Ilmu kemudian iman. Iman kita harus kita perkuat. Apa? Kalau kita tidak perkuat iman kita, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh lain. Penguat iman itu apa? Pertama takwa, kedua amal soleh, 3 ilmu pengetahuan. Itu penguat iman. Sehingga kita itu beramal ilmiah dan ilmu amaliyah. Punya ilmu diamalkan, ya, kemudian kita beramal dengan didasari dengan ilmu. Kita sholat, kalau tidak ada ilmunya ya hanya anut grubyuk, tidak tahu dasarnya. Ya. Muhammadiyah tidak menginginkan warganya itu taklid, apalagi taklidul a'ma, membabi buta. Tapi ittiba beda, taklid dengan ittiba beda. Taklid itu mengikuti apa adanya, tidak tahu dasarnya, itu namanya taklid. Tapi kalau ittiba mengikuti tapi tahu dasarnya, mengerti dasarnya. Oh itu Pak ini kok ngajak sholat caranya begini, oh ada dasarnya begini ya. Ada. Tapi kalau taklid, bisa kok jari kiai, mosok bodoh kiai. Nah itu namanya taklid, taklidul a'ma, taklid yang membabi buta. Dan Muhammadiyah mendidik warganya tidak begitu, minimal ittiba. Dan supaya meningkatkan dengan ilmu yang lebih tinggi. Ya. Jadi derajat manusia selain pekerjaan ditentukan oleh iman dan ilmu. Ini yang pertama. Nah. Jamaah rahimakumullah, memang ayat di atas itu tentang derajat tinggi untuk orang yang beriman dan ilmu. Nah. Tetapi dalam ayat itu ada akhir Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya faktor yang membuat derajat manusia tinggi dalam pandangan Allah di samping karena iman dan ilmunya juga karena amal dan kerja karyanya. Imam Asyidqi mengatakan, arba'u khisalin tarfa'ul abda al-ilmu wal adabu wal amanatu wal ifah. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat hamba. Pertama ilmu, yang kedua adab, akhlak, yang ketiga amanah, yang keempat ifah. Ifah itu meninggalkan hal yang dilarang. Itu ifah, menjauhi hal yang dilarang. Jadi ada 4 hal yang menurut Imam Asyidqi itu harus yang bisa menjadikan manusia itu tinggi derajatnya. Pertama ilmu, tadi sudah saya jelaskan banyak lebar. Kemudian al-adab,
Adab itu adalah akhlak, sopan santun. Sebenarnya kalau kita banyak berbahasa Jawa, itu sopan santunnya lebih. Tapi kadang-kadang jangan sampai keliru. Kadang-kadang dapat Jawa itu ada Jawa ngoko, ada bahasa biasa, ada kromo inggil, ada kromo inggil, ngoko, kromo inggil. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, ya bahasa Jawa, ya awake di kromo inggilnya. Kalau mangke rawuh ke masjid, rawuh itu mesti kromo inggil. Sing gregetna lah gitu. Bapak sare kalau siram lah itu repot. Bapak sare kalau siram. Artinya apa? Waktu bapak itu tidur, orang tuanya tidur, dia mandi. Tapi keliru carane. Siram itu kromo inggil. Nah, awake yo gak usah. Nah, itu. Tapi bahasa Jawa sebenarnya menuntut sopan santun yang tinggi. Tetapi sekarang ini anak-anak kita sudah ya wong Jawa tapi wis gak Jawa belas. Wis belas gak Jawa. Jak bahasa Jawa ndak akan bisa sekarang. Kenapa? Ya mulai dari sekolah di rumah bahasa Indonesia terus. Ya. Akhirnya kaduk wani kurang duga gitu ya. Kadang orang Jawa begitu mengatakan itu adab. Adab itu penting. Maka mari anak-anak kita didik dengan adab. Karena dengan adab itu akan mendapatkan derajat kita. Jadi dengan sopan santun yang baik. Bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, dan seterusnya. Itu semuanya ada. Sampai salam itu kan ada juga adab yang ditunjukkan Rasulullah. Jadi salam itu yang sedikit pada yang banyak, yang berjalan pada yang duduk, yang berkendaraan pada yang berjalan. Itu aturan adab salam diatur oleh Rasulullah dalam hadis. Yusallimu syaghiru al-kabir wal maru al-qaidi dan seterusnya. Itu adab mengucapkan salam menurut hadis Rasulullah. Ya, itu adab sopan santun. Masuk rumah juga begitu. Ada sopan santunnya yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Ada. Nah, itu kita situ. Yang ketiga, amanah dapat dipercaya. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang sudah agak langka. Apalagi sekarang amanah ini dicari sampai dibeli sekarang. Mencalonkan DPR itu kan berarti mencari amanah sampai beli. Ya, beli pada pemilih. Orang sing 100.000, 500.000, sepemilih yang ngono. Gak delok sapa iku, tapi pokoknya sapa sing bayar akeh ya tak pilih lah. Gitu, ya. Jadi itu. Sekarang sudah terjadi begitu. Nah. Kemudian yang keempat, menjaga diri dari hal yang terlarang. Jadi apa yang dilarang itu dijauhi. Itu kalau kita ingin menjadi orang yang mempunyai derajat. Ya. Jamaah rahimahullah, dalam tafsir Kementerian Agama, ayat 132 surat Al-An'am di atas, Allah menerangkan bahwa masing-masing jin dan manusia yang telah mendapatkan seruan Rasul akan mendapat derajat dan tingkatan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan derajat yang dan tingkatan sesuai dengan tebalnya iman, banyaknya takwa dan banyaknya amal soleh yang dikerjakan. Seperti derajat para nabi, siddiqin yaitu orang-orang benar, dan syuhada, para syuhada. Wa ma yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin
wa khasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat Allah kepada mereka, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa khasuna ulaika rafiqa, dan itu semuanya adalah satu kebaikan bagi mereka. Kemudian alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim amsim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan, akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang kafir, orang munafik juga mempunyai derajat sendiri. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Wa lan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. An-Nisa ayat 145. Kemudian di akhir ayat 132 Al-An'am di atas disebutkan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Bahwa apa yang dikerjakan oleh jin dan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, yang buruk atau yang baik, akan dicatat dan mereka akan mendapatkan balasannya. Kejahatan akan dibalas dengan sisaan yang setimpal, dan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan ini keadilan Allah. Orang yang berbuat jahat itu hanya dibalas setimpal apa yang kejahatan itu. Tapi kalau berbuat baik itu akan dibalas yang berlipat ganda, 10 sampai 700 kali lipatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik meskipun sebesar dzarrah atau sebesar atom, maka akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar dzarrah, sebesar atom, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisalnya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang semisal saja, tidak terlipat. Bahum la yuzlamun, dan mereka tidak teraniaya. Kemudian ini ada hadis yang panjang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu bima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala, inna Allah katabal hasanati wa sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya malha kataba indahu hasanatan kamilah. Sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan keduanya. Faman hamma bi hasanatin falam ya malha kataba indahu hasanah kamilah. Orang yang berniat melakukan kebaikan tetapi belum mengerjakannya, maka akan dicatat, dibalas baik di sisi Allah, itu satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha faqataballahu indahu asratan hasanatin ila sab'i mi'ati dzikrin ila at'afin katsirah.
Dan siapa yang berniat melaksanakan kebaikan lalu mengerjakannya, jadi niat sholat terus ngelakoni, kata Allah indahu asrota hasanatin, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipatan, ila atafin kaitsara, sampai dengan berlipat-lipat yang banyak sekali. Jadi itu keadilan Allah. Jadi kalau ada orang yang berniat baik belum mengerjakan, sudah dibalas satu kebaikan. Tapi kalau sudah berniat baik kemudian melakukannya, dia akan dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan, sampai ya dilipat gandakan yang tidak terbatas. Nah, ini Allah keadilan pada kita. Ya. Wa in hamma bi syai'atin balam ya malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Dan apabila ada orang yang berniat melakukan keburukan balam ya malha, dan dia tidak melakukannya, kata Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha ba'milaha kata Allah sayi'atan wahidatan. Apabila ada orang yang berniat berbuat kejahatan kemudian melaksanakannya niat itu, maka Allah akan membalasnya hanya satu kali, satu, tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan dari 10 atau sampai 700 sampai berlipat ganda yang tidak terhingga. Nah, ini adalah hadis qudsi, hadis yang isinya adalah firman Allah yang menerangkan bahwa keadilan Allah itu, orang yang berbuat jahat kalau belum melaksanakan itu dibalas, diberi pahala. Tapi kalau dia niat jahat kemudian melaksanakan, maka dia akan dibalas satu semisalnya. Tapi kalau orang berniat baik belum melaksanakan, dia sudah dibalas satu kebaikan. Kalau melaksanakannya dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat ganda yang tidak terhingga. Coba bayangkan, itu kemurahan Allah kepada kita. Maka akan lebih baik kita banyak melakukan kebaikan daripada melakukan keburukan, sehingga kita banyak mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya derajat-derajat yang akan diterima manusia sesuai dengan amalnya masing-masing, sehingga walikulin darajat. Jadi setiap manusia akan mempunyai derajat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia yang mempunyai derajat tinggi karena iman kita, ilmu kita, kemudian pekerjaan kita yang baik, sehingga kita akan mempunyai derajat yang tinggi di sisi manusia maupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.